Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Puji Tuhan, di pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan hingga pada saat ini kita dikumpulkan bersama-sama untuk kita sama-sama mau beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita mau masuk dalam penyembahan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu untuk berdiri dan kita sama-sama dengan pujian yang berkata, Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagi kami Tuhan, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita sembah Dia. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Allah yang kudus, Engkau Allah yang mulia. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Allah yang kudus, glory glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami memuji Engkau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau yang diagungkan, Engkau yang dimuliakan. Glory, glory. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Kau pujian, ku nyanyi haleluya dengan sungguh-sungguh. Nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Tuhan Engkau sungguh Kau hebat, ajaib perbuatanmu Tuhan, perbuatanmu ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu ya Tuhan, perbuatanmu di hidup kami, di hidupku. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Mari kita semua mengharap Tuhan dan Tuhan, mari kita berdoa. Di pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan punya Allah seperti Engkau Tuhan, yang begitu luar biasa bagi kami Tuhan. Sekalipun Tuhan hari berganti hari Tuhan, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun Tuhan, tetapi kasih-Mu tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan sebab pada pagi hari ini Tuhan, kami menaikkan segala pujian penyembahan kami Tuhan, karena Engkau Allah yang layak kami sembah Tuhan, Engkau Allah yang layak kami puja Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat anugerah-Mu Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan kami datang Tuhan, kami mau bersama-sama Tuhan mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau sertai Tuhan ibadah kami di pagi hari ini Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan Tuhan benar-benar menyenangkan hati Engkau Tuhan. Ini doa dan permohonan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, dipersilakan dulu kembali. Tiba dan saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebab pada pagi hari ini kita adalah pemenang-pemenang. Oleh sebab itu mari kita katakan samping kiri kanan kita katakan bahwa kita adalah pemenang-pemenang. Ada amin. Kita angkat pujian yang berkata lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Pujian dari awal bersama-sama lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, ibaratlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Ibaratlah pancinya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Pujian berkata bahwa kita adalah pemenang-pemenang. Ada amin? Karena Dia Allah yang dahsyat. Oleh sebab itu kita kepujian Allah dahsyat. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disembah-tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, Allah dahsyat terpasang, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat terpasang, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu.
dari barat sampai ke timur. Nama Yesus disanjung dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Oh Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allah dahsyat terkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat terkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat terkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat terkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat. Puji Tuhan, kita telah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita ke dalam pujian Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Segala sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sempurna anugerah Tuhan bagiku. Dengan kemuliaan bagi Tuhan. Baik, kita akan siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak Ibu Saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian berkata, Yesus tahu kebenaran. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, kami perlu Tuhan, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Bersama-sama kita katakan kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia
tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, maka ku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kita pujian. Yesus, Kau kebenaran. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau berikanku hidup dan ku nyatakan janji-Mu kepadaku. Sama-sama kita katakan, kalau ku hidup, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Doa firman, beri kesempatan kepada Asafet. Mari segenap jemaat Tuhan kita datang berdoa. Di hadapan Tuhan kami bersyukur untuk semua pengorbanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Pada saat ini Tuhan, kebenaran firman-Mu yang kami nanti-nantikan akan segera diberitakan. Kiranya Engkau berkati kami Tuhan di dalam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan, kami tidak hanya mendengarkan, tapi kami juga bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Firman Tuhan bertumbuh di dalam hidup kami, dalam diri kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami siap sambut kebenaran firman Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan, urapi dan juga berkati, dan apa yang dikatakan boleh sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kami serahkan pemberitaan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Baik, dipersilakan dulu kembali waktu dan kesempatan diberikan kepada Bapak. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Ucap syukur bahwa kita boleh ada sekali lagi bisa bertemu muka dengan muka. Karena
boleh dalam keadaan baik. Itu semua karena anugerah kebaikan Tuhan. Mari saudara kita bangkit berdiri sekali lagi menghormati pembacaan firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal pertama. Wahyu pasal pertama ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Kitab Wahyu pasal pertama ayat 9 dan 10. Begini bunyi firman Tuhan. Aku, Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan dalam ketekunan, menantikan Yesus, berada di pulau yang bernama Patmos, oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Ayat 10. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Puji Tuhan. Sampai sana baca firman Tuhan. Kalian boleh duduk. Ini adalah pengalaman dari Rasul Yohanes ketika dia dibuang di Pulau Patmos karena kesetiaannya kepada Tuhan. Patmos artinya dihabisi. Patmos artinya dihancurkan. Patmos artinya diremukkan. Jadi Rasul Yohanes dibuang begitu aja karena kesetiaannya, karena firman Tuhan, karena ketaatannya kepada Tuhan. Dibuang begitu saja di Pulau Patmos, dibiarkan supaya dia dibinasakan, diremukkan, dihancurkan, dibiarkan begitu saja. Berharap dia mati begitu saja, kelaparan, atau dimakan binatang buas. Tapi luar biasanya ayat 10 katakan, dia dengar ada suara datang kepada dia. Padahal dia sudah dibuang karena kesetiaannya. Dia dihabisi, dia dihancurkan, diremukkan. Tapi dia dengar suatu suara Tuhan. Apa arti rohani yang kita dapat dari ayat ini? Saya dapat begini saudara. Patmos artinya dihancurkan, dihabiskan, diremukkan. Justru mendapat wahyu karena kesetiaan. Dari hal ini dapat kita dapati bahwa justru dalam kondisi di mana kita merasa dihancurkan, dihabisi, diremukkan, ternyata di situ kita mendapat suatu hal yang tidak kita bayangkan. Amin. Kita merasa sepertinya Tuhan kok begini, saya sudah setia, saya sudah taat melakukan firman Tuhan, tapi kenapa saya mengalami seperti ini? Kenapa saya harus dapat seperti ini? Sepertinya orang tutup mata akan persoalan masalah saya. Sepertinya gereja gak peduli sama saya. Sepertinya gembala gak mau tahu apa yang saya rasakan, saya alami. Saudara, kalau saudara sedang alami saat kondisi seperti di Patmos, seperti Rasul Yohanes, karena kesetiaannya, karena dia dengar firman Tuhan, mengucap syukur itu hal yang baik. Jangan pernah ada kata-kata dari mulut kita berkata-kata tidak baik, mengucapkan yang tidak baik, berkata yang tidak benar kepada Tuhan. Ini kita lihat tentang Ayub, kisah Ayub. Usahanya habis, bangkrut, habis sama sekali. Belum itu anak-anaknya, semua yang dia punyai habis semua, saudara. Belum sampai di situ, dia dapat luka atau bisul yang begitu, mengerikan
Karena dari patok kepala sampai telapak kaki itu dia alami, dia rasakan. Walaupun seperti itu, dia tidak pernah mulutnya, perkataannya menghina Tuhan. Tapi dia selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kemarin saya nonton satu film begini, saudara. Satu ibu, ketika dia keluar dari gereja, disalami sama satu penerima tamu. Bu, ibu kayaknya punya sesuatu yang luar biasa. Saya lihat ibu ini punya karakter yang luar biasa. Pasti ada sesuatu yang akan ibu alami dalam kehidupan. Saudara kalau dengar begitu, pasti saudara kayak malaikat terbang. Senang banget, ada rasa bagaimana? Ya. Diberitahu begini, dia rasa maka dia berani. Jalani hidup saudara, dia menikah, punya anak, ya. Masuk rumah sakit, suaminya nggak beritahu apa yang dilakukan olehnya ketika dia lagi gendong anaknya. Ya, karena apa kali anaknya jatuh kena di kepalanya, kena di toilet saja. Ya, dia nggak beritahu istrinya, dia pikir apa dia diem anaknya. Ketika dia beranjak dewasa, anaknya ini masuk rumah sakit lah dan mendapat gangguan. Ketika dia bisa sehat, dokter cuma bilang kalau dia bisa lewati malam ini, dia sehat. Tapi dokter bilang begitu. Nah kalau dokter kalau dia bilang tapi, udah tanya-tanya. Besoknya saudara ketika dia bangun, dia lihat anaknya sembuh, sehat, tapi tidak bisa melihat. Anaknya yang kedua lahir saudara, baru 18 bulan, baru berapa bulan suaminya selingkuh. Dia ingat kata-kata ketika dia keluar dari gereja. Saya lihat ibu ini punya sesuatu yang luar biasa. Di situ dia bertanya, Tuhan apa ini? Dia seakan-akan bertanya kepada Tuhan, ini suara Tuhan atau suara apa? Tapi karena kesetiaannya, walaupun dia agak marah saudara, dia jalani, dia tetap dia lakukan. Hari lepas hari, minggu, tahun bahkan, ada pemulihan yang Tuhan adakan. Dihabisi, direnungkan, tapi dapat wahyu dari Tuhan. Tapi dapat penglihatan yang dari Tuhan. Tapi dapat sesuatu yang tidak dibayangkan. Ini Rasul Yohanes alami. Dibuang supaya dihancurkan, dihabisi. Tapi dapat wahyu dari Tuhan. Tapi dapat penglihatan dari Tuhan untuk mengetahui masa yang akan datang, apa yang akan terjadi. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau engkau sedang saat ini mengalami seperti Rasul Yohanes, dihabisi, diremukkan, dihancurkan, jangan pernah dalam perkataanmu marah kepada Tuhan, tapi terus ikuti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan. Nah saudara, saya dapat ayat begini, 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 dan sampai 18. 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai dengan 18. Temanya berkata begini, temanya 2 Korintus pasal 4 ayat 16 sampai 18, temanya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Ya. Jadi temanya jangan tawar hati. Ayat 16, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami
kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah hanya orang stres, nggak bisa hadapi masalah, lari minum-minum, lari ke narkoba, laki-laki begitu lari buah. Kalau ibu-ibu udah nggak tahu bikin apa, cuma satu, cari tempat yang tinggi. Bukannya foto selfie, bukan lihat pemandangan di tempat tinggi, tapi apa saudara? Terjun payung. Bukan terjun payung, terjun bebas. Akhirnya sudah selesai. Jangan tawar hati ketika menghadapi masalah. Engkau diremukkan, engkau dibinasakan, engkau seperti dihabisi. Tetap setia. Karena kalau engkau tetap setia, engkau akan mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kau bayangkan. Engkau akan mengalami sesuatu yang tidak pernah kau pikirkan sama sekali. Bahkan yang gak pernah timbul dalam hatimu, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan. Amin. Dulu saya kesal, saudara. Satu bapak, kalau dia pulang dari ke tempat kerjanya, dia bel-bel. Bel itu kan bunyi, kalau tegas sekali dia bunyi 2 kali. Tapi dia enggak, musik tekan terus. Jadi sampai berapa kali itu bunyi belnya. Kita yang di atas sudah tahu, oh ini orangnya. Kesel sekali sudah. Kesel minta ampun. Mau bilang, Pak, saya bawa perpuluhan saya. Bukan jemaat sini, saudara. Tapi dia punya hati. Setiap kali dia dapat pasir, dia bawa perpuluhannya ke sini. Karena satu kali dia bawa duit, nggak bisa dibayangkan. Bisa bayangkan? Nggak pikir. Kaget melihat. Karena dia biasanya ngasih saudara 1.500 berapa logam, 2.000, udah kecil-kecil saudara. Kalau dia habis kehujanan, udah basah duitnya. Kasih, Pak, ini hasil saya hari ini. Kasih. Kesel. Ada hari itu yang baru saudara yang nggak bisa dibayangkan, pikirkan. Saya kasih kepada Ibu Gembala, ini jawaban doa. Karena sebelumnya kami berdoa untuk kebutuhan anak-anak kami. Ya sudah tahu dong, kalau masih ada punya anak sekolah, cuma satu, bayar uang sekolah. Dibayar, berdoa, berdoa. Nggak dibayangkan, lagi berdoa, ya biasa tendong, tambah naik saudara. Turun, sudah mau marah. Ini hasil yang saya dapat hari ini. Saya cuma bilang, Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Ya gak kita bayangkan, Tuhan bisa ada. Di saat kita diremukkan, dihancurkan, dibinasakan, di situ kita melihat sesuatu yang tidak kita bayangkan terjadi atas kehidupan. Lanjut. Ayat yang ke-10. Kita kembali dalam kitab Wahyu pasal pertama ayat 10. Pada hari Tuhan aku dikuasai oleh Roh, dan aku mendengar dari belakangku suatu suara yang nyaring seperti bunyi sangkakala. Di situ ada hari Tuhan. Hari Tuhan dalam bahasa Alkitab adalah hari Minggu. Domingos, hari Tuhan. Kenapa? Menurut tafsiran Alkitab, karena Yesus bangkit pada hari ketiga, yaitu hari Minggu. Jadi hari Minggu itu harinya Tuhan. Itu sebabnya hari Minggu disebut harinya Tuhan.
di mana dominasi hari Tuhan, di mana dominasi Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Ini masalah. Dia dihabisi, dia dihancurkan. Ternyata dia dapat berkat itu di hari Minggu, di harinya Tuhan. Saudara, kalau engkau lagi nggak ada masalah, yang kemana-mana, tetap setia kepada Tuhan, tetap datang kepada Tuhan. Jangan lari kemana-mana. Saudara lari ke tetangga, saudara lari ke siapapun yang saudara kenal. Mungkin saudara dibantu, cuma sebegitu saja. Tapi ketika engkau datang hari kepada Tuhan, di harinya Tuhan, engkau akan melihat sesuatu hal yang luar biasa, yang gak pernah kau bayangkan. Kita seringkali, saya udah pernah lempar kepada Bapak Ibu Saudara, dua pilihan, satu hal yang harus kita lakukan. Dapat undangan, undangan pernikahan, langsung keluarganya datang kepada saya harus, tapi hari Minggu. Sedangkan Tuhan bilang begini, hai mari, yang perlu datang kepadaku, yang perlu. Saudara, ibadah mah bisa minggu depan. Betul gak? Saudara, Paul Yohanes mendengar ada suara dari belakang pada harinya Tuhan. Datang banyak persoalan, banyak ketakutan, banyak kesulitan. Tapi lihat, ada perjanjian Tuhan. Kalau kita datang pada harinya Tuhan, kita akan melihat mujizat pertolongan Tuhan yang luar biasa atas kehidupan kita. Pada hari Tuhan, aku dikuasai oleh Allah. Dikuasai di sini saudara bukan dikuasai, tapi ejaan lain atau salinan lain berkata bahwa dikuasai sebetulnya oleh Roh atau dijajah oleh Roh. Jadi pada harinya Tuhan, Rasul Yohanes dijajah atau dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Ketika saya menuju perjalanan mengantar Ibu Yona terakhir kali bersama Pak Sungkono, di bis anaknya beritahu begini, anaknya yang terakhir, Pak, ternyata itu pesan mama untuk supaya bisa ketemu. Ternyata untuk terakhir kali ya. Untuk terakhir kali. Dan ketika saya dada-dada, ternyata untuk yang terakhir kali. Sedih, apalagi ketika dengar tadi berbincang dengan emak, katakan ada kata-kata yang menusuk hati saya. Sedih mendengar. Dua kesaksian dalam ibadah penghiburan, katakan dua orang sudah bersaksi, itu sudah sah. Bersaksi dua orang tentang Ibu Yona, dua orang bersaksi, sudah sah, sudah benar. Mengalami sesuatu yang luar biasa. Saudara, ketika kita dikuasai oleh Roh, segala persoalan masalah kita akan dihibur oleh Dia. Maka tadi lagu katakan ada satu sobatku yang sedih. Dia menghibur kita. Dia tahu siapa kita. Dia memberikan kekuatan bagi kita semua. Roh Kudus diutus untuk menghibur kita. Roh Kudus diutus untuk menyertai dalam kehidupan kita. Dia akan menguatkan saudara. Dia akan menopang saudara. Saudara, jadi pada hari Minggu engkau akan dikuasai oleh kuasa Roh Kudus sepenuhnya dalam kehidupanmu. Bukan saja hari-hari yang lain, tapi saya rindu saudara, pakai harinya Tuhan. Saya katakan begini, ketika di malam penghiburan itu, saudara, hidup kita diberi waktu itu 24 jam. 24 jam.
dalam 24 jam ini apa yang kita lakukan? Apa yang akan kita perbuat? Mari minta dikuasai oleh Roh Kudus, agar selama satu hari ini, dalam 24 jam ini, kita merasakan pertolongan Tuhan, penghiburan yang luar biasa. Ketika kita merasakan sesuatu yang tidak enak, ada Roh Kudus yang menguasai kehidupan kita. Kita nggak pernah merasa takut, khawatir lagi, karena ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Ada Roh Kudus yang menghibur dalam kehidupan kita. Ya. Kami datang kemarin cuma bisa menghibur keluarga, tapi tetap hanya Roh Kudus yang bisa memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga. Hanya Roh Kudus yang berikan penghiburan bagi saudara. Minta dipenuhi, dikuasai terus oleh Roh Kudus, agar kehidupan terus dan terus mengalami hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Lanjut saudara, dikatakan, aku mendengar dari belakangku suatu suara nyaring. Saya baca-baca, ya, aku mendengar dari suara dari belakang. Berarti Rasul Yohanes lagi ngapain? Berarti Rasul Yohanes bikin apa? Karena dia bilang, dia dengar suara dari belakang. Ya, aja. Ternyata ketika dia mendengar suara dari belakang, dia lagi berjalan cepat. Ya. Dunia ini semakin lama semakin canggih, semakin cepat. Ya. Per 3 bulan saya perhatikan saudara, HP muncul baru. Ya. Orang menceritakan ini, orang kasih tahu ini, orang berbuat ini, bikin lagi ini, lakukan ini. Ada inovasi baru, ada hal yang baru dilakukan. Ada hal semakin hari semakin cepat. Dulu nggak kebayang bagaimana bisa video call, bisa bertatap muka satu dengan yang lain. Betul ya? Nggak tahu saudara, cuma bisa surat, cuma bisa telepon. Tapi sekarang bisa, walaupun jauh di ujung manapun udah bisa. Bisa melihat, bisa merasakan. Dan lebih lagi sekarang di Jepang sudah bikin satu inovasi baru ke depan. Buat pasangan yang lagi LDR jarak jauh, dibikin bibir saudara. Jadi bisa video call sambil bisa ciuman di Jepang. Saya mendengar baca ini saudara di Instagram, aneh. Ya. Tapi untuk memuaskan hasrat, dibuatlah seperti itu. Dan ternyata di Jepang, saya lupa pasangnya saudara. Di Jepang itu ada penemuan-penemuan aneh saudara, yang bikin orang juga penemunya sendiri jadi risih membawanya. Ya. Yang aneh bagaimana saudara? Sepatunya saudara dikasih payung kecil, supaya nggak kebasahan payungnya. Sepatunya kasih payung. Jadi kalau dia jalan ada payungnya saudara. Oh saudara. Makan mie ada kayak apa ya? Kayak tak-takan begitu, bulatan begini saudara, supaya nggak kena di baju. Jadi dia kalau makan mie dia pakai itu saudara. Jadi ketika dia ngomong begini saudara, saya ingat ada satu binatang. Kalau lagi marah dia mekar begini saudara. Lihat, penemuannya yang dibuat oleh orang-orang Jepang inovatif, bagus, tapi membuat mereka jadi aneh sendiri saudara ketika dia pakai. Nah tadi saya katakan, ya, dia dengar dari suara belakang. Ternyata Rasul Yohanes ini dia lagi berjalan, dia dengar ada suara belakang. Nah, saya dapat begini saudara. Kalau saudara cepat-cepat berbicara, cepat-cepat bertindak, cepat-cepat melakukan hal yang negatif, terlalu cepat menuduh, menghakimi, ya, maka saudara akan terlewat yang di belakang. Kalau saudara cepat-cepat menghukum orang, memarahi orang tanpa tahu sebabnya, tanpa tahu apa sebabnya. Kemarin ketika saya jemput anak
anak saya yang kedua dari sekolah, hari Jumat. Kenapa macet ini dari Sadang? Macet banget ini. Orang pada kasong-kasong, sudah semakin dekat, baru terdengar ada yang berantem, saudara. Berantem. Ada ibu-ibu digebuk pakai begini sama laki-laki. Aduh, saya berdoa, saya bilang begini, ya sudah hampir 19-20 tahun di Bandung belum bisa bahasa Sunda. Jadi dia marah-marah pakai bahasa Sunda, nggak tahu apa ini. Orang nontonin, ada yang begini saudara, pakai HP. Nontonin, jadi bikin macet itu cuma nonton orang berantem. Itu orang Indonesia ya, bukannya dipisahin malah. Saya jadi karena nggak mau ngelihat, saya klaksonin. Untuk apa sih? Supaya jalan. Pak minggir, Pak mau jalan sayanya. Kalau mau nonton minggirin dulu motornya, karena di tengah jalan saudara, di tengah jalan berhenti merekanya. Kan saudara, saya nggak pusing. Orang nanya apa ada apa, iya orang pukulin, tapi tidak tahu sebabnya apa. Betul nggak? Banyak orang menghakimi sudah mukul, oh, berarti saya salah ya sudah mukul. Hati-hati kalau kita terlalu cepat mengambil keputusan. Di saat lagi susah, lagi ada persoalan, ada masalah, jangan ambil keputusan terlalu cepat. Tunggu saudara, berhenti dulu untuk kita dengar suara Tuhan. Rasul Yohanes dia beri cepat, ada suara dari belakang yang mengganggu dia. Saudara, hari-hari ini saya katakan semakin hari semakin cepat. Tidak tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu saudara saya mau katakan, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Jangan terlalu cepat-cepat berpikir besok mau ngapain ya, besok mau makan apa, besok mau bikin apa, mau lakukan apa. Jangan saudara. Ada rencana, tapi mari bawa semua rencanamu, bawa semua aspek kehidupanmu kepada Tuhan, dan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja atas kehidupanmu. Jangan terlalu ambil keputusan yang tergesa-gesa tanpa bertanya kepada Tuhan. Hal yang tepat yang bisa kita lakukan, hal yang lebih baik ketika kita mengalami di Patmos, ketika kita dihabisi, dihancurkan, datang kepada Tuhan, minta Roh Kudus menguasai kehidupan kita, agar terus ada damai sejahtera, ada penghiburan dalam kehidupan kita. Walaupun lagi rusak, walaupun lagi mengalami satu keadaan yang tidak baik, datang kepada Tuhan, itu hal yang terbaik, hal yang pantas yang kita bisa lakukan. Minta Roh Kudus untuk menguasai kehidupan kita, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan, supaya kita tahu apa yang kita lakukan. Dulu ada hamba Tuhan berkata begini, setiap kali dia pergi ke mall, ke tempat ya, habis ibadah, malam minggu bersama keluarga, dia cuma tahu Tuhan kasih dong parkir depan pintu. Gitu, dia tidak pernah begitu. Jadi ketika dia naik ke lantai ya di mall itu, dia naik ke atas, ya naik mobil keliling-keliling, ada saudara disediakan. Kebetulan atau tidak, tapi saya mau katakan dia sudah berdoa. Kalau orang sudah berdoa bilang, dan terus dia lakukan, dan terus dia dapat isi. Jika kita ada persoalan masalah, dihabisi seperti di Patmos. Mari, satu yang bisa saya mau katakan, jangan marah, tetap setia, datang kepada Tuhan, minta dipenuhi oleh Roh Kudus, supaya Roh Kudus berbicara dalam hatimu, supaya Roh Kudus menguasai kehidupanmu, menguasai segala aspek kehidupanmu, dan lihat apa yang akan Tuhan berkati berikan dalam kehidupanmu. Sesuatu yang tidak bisa kau bayangkan, Tuhan bisa adakan, Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupanmu. Lagu tadi pemasuk ibadah kita saudara ya. Kita katakan diri kepada kita ya. Jangan takut, jangan khawatir ya. Kita punya Tuhan yang luar
ketika kita menyembah, hadirat Tuhan turun atas kehidupan kita, dan kita akan merasakan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita sendiri. Saya tidak perpanjang firman Tuhan. Sambil emosi akan menyayat dulu tadi, ya. Bapakku datang menyembah. Sekali lagi, ketika engkau sedang mengalami keadaan kondisi di padang saat ini, engkau merasa seperti dihabisi, dihancurkan, jangan kemana-mana, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Minta Roh Kudus menguasai kehidupanmu, dan lihat bagaimana cara Tuhan bekerja atas kehidupanmu yang gak pernah kau bayangkan, pikirkan. Tuhan sanggup adakan dalam kehidupanmu. Bapakku datang. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Dengan iman katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau menghiburku. Saat ku lemah, sekali lagi katakan, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau luar biasa. Kau Tuhan kami. Haleluya. Puji Tuhan. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Haleluya. Sungguh Tuhan, Kau hebat, ajaib berhasrat perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Saudara, jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Yesus yang ada dalam kita jauh lebih besar daripada apapun juga yang ada di dunia ini. Dengan iman, percaya kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Engkau akan mengalami sesuatu yang tidak kau bisa bayangkan, engkau tidak pikirkan bisa terjadi atas kehidupanmu. Kita punya Tuhan yang tahu, yang mengerti segala apa yang menjadi kebutuhan perbuatan. Minta Roh Kudus kuasai kita. Minta Roh Kudus kuasai kehidupanmu. Agar kau dapat kekuatan, ada penghiburan. Walaupun engkau
sekalipun sedang dihabisi, dihancurkan, diremukkan, engkau dapat kekuatan untuk terus melangkah, untuk terus melangkah, melihat tangan Tuhan berkarya atas kehidupan. Percaya, terus tetap beriman kepada Tuhan. Bapa, ku datang, puji Tuhan. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya, Engkau hadir, Engkau ada bersama kami, Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Mari dengan imanmu katakan, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, 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 haleluya. Sungguh Kau hebat, Puji Tuhan, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Bapa, Engkau mengenal setiap kami, Engkau tahu setiap kami. Mau berdoa, kami berdoa, kuasailah kehidupan kami dengan kuasa Roh Kudus. Penuhi kami dengan Roh Kudus. Jajah kami Tuhan dengan Roh Kudus. Kami rindu dikuasai Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang bisa berikan penghiburan. Karena Roh Kudus yang bisa beri kekuatan. Tidak ada yang lain yang bisa menolong kami. Hanya Roh Kudus. Roh Kudus. Tolong jemaat Tuhan. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Mereka sedang mengalami, dihabisi, dihancurkan, diremukkan. Mereka perlu mujizat daripada-Mu. Mereka perlu pertolongan daripada-Mu. Kami percaya waktunya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami tetap setia kepada Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami terus dan terus percaya kepada Tuhan, beriman kepada Tuhan, bahwa waktu Tuhan, waktunya Tuhan adalah waktu yang luar biasa. Terima kasih buat firman Tuhan yang kami sudah dengar. Kami dimampukan untuk melangkah di hari-hari ini, melihat mujizat demi mujizat, karena kami adalah seorang pemenang lebih daripada pemenang. Kami terima berkat firman Tuhan, dan kami akan lakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Kami akan bawa persembahan kami, berkati persembahan yang kami bawa. Semuanya kami terima, kami kembalikan kepada Tuhan. Sudah berdoa mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan bawa kurban persembahan kita yang kedua, yang bertugas
Tugas Ibu Kristina, bagusnya tidak ada. Ibu Kristina yang tergerak bisa bawa persembahan. Iya, Ibu Hana. Oh, Bapak Hana. Aku lebih dari pemenang. Dari pemenang jauh segala perkara, bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan yang Bapak Ibu sudah berikan. Sepertinya sudah mau musim panas, tapi ternyata tidak. Buktinya masih hujan. Dan kemarin hari Sabtu itu ya, hari Jumat sempat banjir di sini. Saya kurang tahu kalau di daerah saudara. Di tempat Pak Iman banjir ya. Gak bisa disuruh saudara, ya masak, silakan masuk, mari datang berkat. Saya nggak tahu di rumahnya Ibu Tami nggak curang ya. Mak juga enggak ya? Enggak banjir, puji Tuhan. Bu Neneng malah lebih enggak. Luar biasa. Pak Ate banjiran enggak? Banjirnya. Kebanjiran enggak di rumah? Hari Jumat? Enggak ya? Berarti cuma berapa keluarga? Cuma di sebelah sini doang nih sama saya. Amin. Dapat berkat banjir luar biasa. Ya jadi intinya saudara jagalah kesehatan. Ya, ternyata belum berhenti habis hujan masih panas masih hujan. Ya, jaga kesehatan saudara supaya sehat, supaya bisa beraktivitas dengan baik, terlebih lagi bisa beribadah kepada Tuhan. Ya. Tuhan memberkati. Kita akan tamatkan ibadah kita, tapi sebelumnya mau ingatkan saudara, Tuhan sudah tolong dari Januari sampai Februari, cicilan sound system sudah Tuhan tolong. Ya. Masih ada 10 bulan lagi saudara. Bulan Maret ini belum. Ya mari saudara berkat lebih, bisa bantu untuk cicilan sound system kita yang sudah kita bisa pakai dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tamatkan ibadah kita. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Terima kasih Tuhan. Ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah tolong ibadah kami. Yang melayani ada upaya menyertai. Kami beribadah diberkati oleh Tuhan. Kami ditolong oleh Tuhan. Kami dimampukan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik atas kehidupan kami semua.
Engkau melawat setiap jamaat yang ada. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi. Engkau tahu siapa kami. Engkau juga yang akan mampukan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah berkati dengan panjang umur. Buat adik Rahel kemarin Tuhan sudah tolong berkati. Kami percaya bukan kuat gagah orang tua, tapi semua karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah tambahkan usia 1 tahun lagi bagi Rahel. Berkat pertolongan kasih Tuhan dialami, dirasakan lagi. Sudah didoakan kemarin bersama-sama teman-temannya pemuda dan remaja, ikut bahagia, ikut sukacita. Kami sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, kami percaya Tuhan sediakan berkat yang luar biasa bagi rakyat. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat pemerintah kami, di sekitar kami, yang terkecil, bahkan yang terbesar, sampai yang duduk memerintah di pemerintahan Indonesia ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong, agar mereka memerintah dengan nikmat daripada Tuhan. Agar mereka memerintah dengan hati yang bijaksana, dengan hati yang penuh belas kasih, mengerti dan peduli kepada lingkungan mereka, kepada provinsi, daerah, bahkan negara ini. Punya hati mau menolong, punya hati mau membantu. Bantulah pemimpin-pemimpin kami di sekitar kami, karena mereka adalah wakilnya Tuhan di sekitar kami. Tuhan mampukan mereka. Kami mohon kesejahteraan dari Tuhan. Di perumahan kami boleh tinggal, di keluarga kami boleh berada, di kota di mana kami boleh ada tinggal, bahkan di negara kami ini. Kami rindu ada kesejahteraan, ada berkat pertolongan Tuhan yang luar biasa terjadi atas negara kami, terjadi atas provinsi kami, terjadi atas kota kami, terjadi atas daerah kami, terjadi atas keluarga setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Nama Tuhan saja dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah segala berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang daripada anak yang tunggal, serta pimpinan, pertolongan, persekutuan dengan Allah Roh Kudus, hingga menyertai, menolong, bahkan menghibur dalam setiap perjalanan kehidupan kita, hari lepas hari, mulai pagi hari ini sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Pulanglah, bawalah dan terimalah segala berkat yang daripada Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, Yesus memberkati.